Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Nuramadani dari kelas 10 BDP 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ketenagakerjaan. Beberapa istilah dalam dunia ketenagakerjaan. 1. Angkatan kerja. Bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan. Angkatan kerja sendiri dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan bekerja. Angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu yang bekerja penuh dan yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. Yang kedua, golongan pengangguran. Angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat partisipasi angka kerja atau TPAK adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam presentase. Rumusnya yaitu TPAK sama dengan angkatan kerja per jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100%. Masih dalam istilah dunia ketenagakerjaan. 2. Bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Misalnya, anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. 3. Tenaga kerja, yaitu seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Rumus dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja sama dengan angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Masih dalam istilah ketenagakerjaan. 4. Kesempatan kerja, yaitu peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. 5. Penduduk bukan usia kerja, yaitu mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang, dibatasi yaitu di bawah usia 15 tahun seperti anak-anak atau usia wajib belajar, dan di atas usia 65 tahun seperti pensiunan usia lanjut. Angka ketergantungan atau DR, yaitu jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif. Dilihat dari segi ekonomi, makin tinggi angka ketergantungan penduduk, makin berat beban penduduknya. Rumus dari angka ketergantungan sendiri yaitu DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif per jumlah penduduk usia produktif dikali 100%. Masih dalam istilah ketenagakerjaan yang terakhir. 6. Pengangguran. Penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban disebut dependensi ratio atau DR. Tingkat pengangguran dapat dicari dengan menggunakan rumus TP sama dengan sedang mencari kerja per angkatan kerja dikali 100. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran terbuka atau open unemployment. Bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. 2. Pengangguran tidak kentara atau disguised unemployment. Angkatan kerja yang bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya yang rendah. 3. Setengah menganggur atau under unemployment. Tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran siklis. Pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjunktur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia, misalnya resesi ekonomi atau depresi. Yang kedua, pengangguran friksional atau pengangguran sementara. Pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu. Misalnya, pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja atau karena mogok kerja menuntut kenaikan upah. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi. Misalnya, penggantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot.
Masih dalam jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran sebagai akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya pada musim paceklik, banyak petani yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengolah tanahnya. Yang kelima, pengangguran struktural. Pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. Yang keenam, pengangguran sukarela. Pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian dalam adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih bisa bekerja, tetapi dengan sukarela tidak bekerja. Sebab-sebab pengangguran. 1. Kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan atau pencari kerja. 2. Tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. 3. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja atau pencari kerja. 4. Pengusaha yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang padat modal. 5. Ketidakstabilan perekonomian politik dan keamanan. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. A. Menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. B. Pendapatan pajak pemerintah rendah. C. Melemahnya pertumbuhan ekonomi. D. Menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. E. Menurunnya atau hilangnya keterampilan karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktek. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. F. Menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Cara mengatasi pengangguran. Pertama, mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karena untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di pedesaan. Kedua, mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga terampil dan kreatif. Ketiga, meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan memeratakan tenaga kerja. Lanjut, keempat, industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. Kelima, menggiatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghambat pertambahan jumlah penduduk sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja bisa terkendali. Keenam, mengadakan proyek SP3, Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan di pedesaan. Lanjut ketujuh, mendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. Kedelapan, penyediaan dana kredit secara lebih meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. 9. Tingkat kursi devisa yang realistis dan memberikan intensif bagi peningkatan ekspor. 10. Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Sistem pengupahan. Yang pertama, upah menurut waktu misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Kedua, upah menurut prestasi adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. 3. Upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Masih dalam sistem pengupahan. Yang keempat, upah indeks adalah upah berdasarkan pada perubahan-perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, upah premi adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan, juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. Yang keenam, upah sewa partnership adalah di samping menerima upah, pekerja juga diberi pemilikan saham, sehingga karyawan berhak menerima keuntungan atau dividen perusahaan. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai ketenaga kerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.